merujuk pada materi yang akan kelompok kami sampaikan. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dari logika. Yang pertama yaitu ada asal-muasal kata logika. Dari mana sih asal-muasal kata logika ini? Logika ini berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos yang berarti hasil pertimbangan akal, pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Kemudian ada pengertian logika di dalam ilmu pengetahuan yang merupakan kemampuan berpikir dalam penalaran hukum atau proses penalaran hukum yang ditinjau dari segi ketepatannya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis logika. Jenis-jenis logika ini terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu ada logika alamiah dan yang kedua yaitu ada logika ilmiah. Apa sih itu logika alamiah? Logika alamiah yang merupakan kinerja akal budi manusia yang berpikir secara cepat sebelum dipengaruhi keinginan yang subjektif. Dan yang kedua yaitu pengertian logika ilmiah. Pengertian logika ilmiah yaitu ilmu khusus yang merumuskan asas yang harus ditepati sehingga akal budi dapat bekerja lebih tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ringkas logika. Logika dimulai pada masa abad Yunani kuno. Logika dimulai sejak Thales, yaitu 548 sebelum Masehi sampai 624 sebelum Masehi. Filsuf Yunani ini meninggalkan dongeng, tahayul, dan berpaling pada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Kemudian, Aristoteles mengenalkan logika sebagai suatu ilmu, dan bahkan ia mengatakan pada Thales menarik kesimpulan air adalah alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Kaum sofis beserta Plato 347 sebelum Masehi sampai 427 sebelum Masehi juga telah merintis dan memberikan saran-saran di bidang logika sejak Thales memberikan pernyataannya. Pada 288 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi, Theophrastus, murid Aristoteles yang memimpin Lyceum, melanjutkan pengembangan logika. Istilah logika untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Zeno dari Citium 334 sebelum Masehi, pelopor kaum Stoa. Porohius yaitu 232 sampai 305 membuat suatu pengantar. Porohius yaitu 232 sampai 305 Masehi membuat suatu pengantar. Aisagoge pada kategori salah satu buku Aristoteles. Botius 480 sampai 524 Masehi menerjemahkan Aisagoge Porphyrius ke dalam bahasa Latin dan menambahkan komentar-komentarnya. Yohanes Damascenus 674 sampai 749 menerbitkan Fons Scientiae. Baik, selanjutnya saya akan membahas pada abad pertengahan dan logika modern. Thomas Aquinas 1224 sampai 1274 dan kawan-kawannya berusaha untuk mengadakan sistematis logika. Lahirnya logika modern dengan tokoh-tokoh seperti Petrus Hispanus, Roger Bacon, Raymondus Lullus, William Ockham. Penggunaan logika Aristoteles secara murni diteruskan oleh Thomas Hobbes dan John Locke. Francis Bacon mengembangkan logika induktif di dalam bukunya yang berjudul Novum Organum Scientiarum. J.S. Mills melanjutkan logika yang menekankan pada pemikiran induksi di bukunya yang berjudul System of Logic. Lahirnya tokoh-tokoh seperti pelopor logika simbolik, antara lain Gottfried Wilhelm Leibniz, George Boole, John Venn, Gottlob Frege. Seorang filsuf Amerika Serikat, Charles Sanders Peirce, melengkapi logika simbolik dengan karya tulisnya. Terbitnya Principia Mathematica 3 jilid pada tahun 1910 sampai dengan 1913 yang merupakan karya Alfred North, Whitehead, dan Bertrand Arthur William. Baik, di sini saya akan membahas tentang konsep dan terminologi dalam penalaran hukum. Legal reasoning adalah penalaran tentang yaitu pencarian reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara kasus hukum.
Seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum penalaran hukum. Namun pengertian sederhana ini menjadi tidak lagi sederhana apabila pernyataan dilanjutkan kepada apakah yang dimaksud dengan hukum dan bagaimana sebenarnya atau seharusnya seorang hakim memutuskan suatu perkara kasus hukum dan bagaimana seorang pengacara mengargumentasikan hukum. Pengertian lainnya yang sering diberikan kepada legal reasoning adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum, perjanjian, transaksi perdagangan, dan lain-lain, ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum, pidana, perdata, ataupun administratif, dan memasukkan ke dalam peraturan hukum yang ada. Bagi para hakim, legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Sedangkan pada praktisi hukum, legal reasoning ini berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum tersebut. Bagi para penyusun undang-undang dan peraturan, legal reasoning ini berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang disusun dan mengapa suatu peraturan perlu dikeluarkan. Sedangkan bagi pelaksana, legal reasoning ini berguna untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu undang-undang atau peraturan agar tidak hanya menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuannya yang hakiki. Ya, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan unsur-unsur penalaran hukum. Apa sih unsur-unsur penalaran hukum ini? Unsur-unsur penalaran hukum itu terdapat yaitu satu, yaitu adalah topik. Topik yaitu ide sentral dalam bidang kajian tertentu yang spesifik dan berisi sekurang-kurangnya dari variabel. Adapun dua, dasar pemikiran, pendapat atau fakta. Dirumuskan dalam bentuk proposisi, yaitu kalimat pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan kesalahannya. Proposisi mempunyai beberapa jenis antara lain proposisi empirik, dan proposisi mutlak, proposisi hipotetik, proposisi kategoris, proposisi positif universal, proposisi positif parsial, proposisi negatif universal, proposisi negatif parsial. Jadi proposisi itu dapat kita jelaskan kembali dengan bentuk-bentuknya. Proposisi empirik yaitu proposisi berdasarkan fakta. Misalnya, anak cerdas dapat memanfaatkan potensinya. Proposisi mutlak yaitu pembenaran yang tidak memerlukan pengujian untuk melakukan benar atau salahnya. Misalnya, gadis yaitu wanita muda yang belum pernah menikah, seperti itu. Proposisi hipotetik yaitu persyaratan hubungan subjek dan predikat yang harus dipenuhi. Misalnya, jika dijemput, X akan ke rumah gitu. Jadi proposisi yang memiliki hipotetik itu apabila dia dijemput, dia pasti akan datang ke rumahnya, seperti itu. Proposisi kategoris yaitu tidak adanya persyaratan hubungan subjek dan predikat. Misalnya, X akan menikahi Y. Nah, itu ada suatu hubungan predikat, salah satu diantaranya. Begitu. Proposisi positif parsial yaitu persyaratan bahwa sebagian unsur persyaratan tersebut bersifat positif. Misalnya, sebagian orang ingin hidup kaya. Nah, itu salah satu proposisi yang positif parsial. Semua orang bahwasanya ingin kaya, seperti itu. Proposisi negatif universal yaitu kebalikan dari proposisi positif universal. Misalnya, tidak ada gajah yang tanpa belalai. Nah, itu salah satu contoh proposisi negatif universal. Bahwasannya contoh yang disebutkan itu adalah semua gajah pasti punya belalai, seperti itu. Proposisi negatif parsial yaitu kebaikan dari proposisi positif parsial. Misalnya, sebagian orang hidup menderita. Itu kebalikannya. Tadi kan awalnya itu adalah semua orang ingin hidup kaya. Tapi di sini tidak sebagian orang hidup menderita, seperti itu. Adapun juga proses berpikir ilmiah, yaitu kegiatan yang dilakukan secara sadar
teliti dan terarah menuju suatu kesimpulan. Logika yaitu metode pengujian ketepatan penalaran, penggunaan atau alasan, argumentasi, pembuktian, fenomena, dan justifikasi atau pembenaran. Sistematika yaitu seperangkat proses atau sebagian atau unsur-unsur proses berpikir ke dalam suatu kesatuan. Permasalahan yaitu pernyataan yang harus dijawab atau dibahas dalam karangan. Variabel yaitu suatu pikiran dalam sebuah topik yang dianalisis. Analisis yaitu atau pembahasan atau penguraian dilakukan dengan mengidentifikasi analisis. Pembahasan atau penguraian dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencari hubungan atau korelasi, membandingkan, dan lain-lain. Pembuktian atau kita biasa sebut yaitu argumentasi, yaitu proses pembenaran bahwa proposisi itu terbukti kebenarannya atau kesalahannya. Hasil yaitu akibat yang ditimbulkan dari sebuah analisis, induktif dan deduktif. 12. Kesimpulan atau simpulan yaitu penafsiran atau hasil pembahasan dapat berupa implikasi atau referensi. Seperti itu. Jadi dalam unsur-unsur penalaran hukum yang dapat kita sebutkan tadi, ada beberapa proposisi yang harus kita utarakan dan ada penguatan dalam proposisi, dan ada pun mengaitkan beberapa hal seperti logika, permasalahan, kebenaran, dan kita bahkan berujung mendapatkan sebuah kesimpulan dan mendapatkan sebuah hasil dalam sebuah penalaran hukum yang dapat kita analisis, yang dapat kita pelajari, yang dapat kita kaji. Selama beberapa penalaran yang kita lakukan, kita akan menemukan sebuah hasil, kita akan menemukan sebuah kesimpulan, yaitu di akhir analisis kita. Terima kasih. Mungkin sekian dari kami kelompok 6 logika penalaran hukum. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan yang telah kami jelaskan. Sekian dan Terima kasih.